Sepang telah menjadi tempat uji coba penting bagi setiap tim menjelang musim baru. Tetapi untuk Marquez, trek itu akan menjadi ajang pembuktian mental dan fisik setelah semua yang ia lalui sepanjang musim 2025 dan musim dingin ini. Cedera di bahu kanannya akibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi di Mandalika pada 5 Oktober 2025 masih meninggalkan jejak yang harus ia kendalikan dengan hati-hati untuk kembali menjadi diri yang penuh dominasi seperti dulu. Sejak insiden itu, Marquez menjalani program rehabilitasi intensif yang tak mudah. Ia tidak hanya fokus pada pemulihan bahu sebagai bagian tubuh yang cedera, tetapi juga berusaha memulihkan stamina yang sempat hilang selama masa penyembuhan. Dalam beberapa pekan terakhir, ia lebih banyak berada di Aspar Circuit, Valencia, menjalani latihan dengan Ducati Panigale V4 untuk membangkitkan kembali rasa berkendara dan respons fisik tubuhnya. Namun meskipun kecepatan latihannya menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, tantangan paling berat justru datang ketika latihan dilakukan berturut-turut 2 hari atau lebih. Marquez sendiri tidak menutup kepayahan itu. Saya dapat berkendara cukup baik pada hari pertama, tetapi pada hari berikutnya, performa saya menurun secara signifikan, ungkapnya dengan jujur. Ia menyadari bahwa kemampuan tubuh dalam menghadapi 2 sesi latihan berturut-turut adalah kunci untuk kompetisi sesungguhnya. Sesi latihan di gym pun menunjukkan hal serupa. Bahkan setelah 2 hari berturut-turut latihan fisik, kondisi hari kedua tidak sekuat yang ia harapkan. Malaysia pun diprediksi menjadi tantangan besar secara fisik. Cuaca tropis yang panas dan lembab, ditambah suhu lintasan yang ekstrim, merupakan faktor yang bisa menguras stamina semua pembalap, termasuk mereka yang berada dalam kondisi prima. Bagi Marquez, yang masih berjuang memulihkan kekuatan penuh, ini bukan sekadar soal kecepatan melintas di lintasan, tetapi tentang ketahanan. Meskipun demikian, kabar baiknya adalah ia terus merasakan kemajuan positif dalam proses pemulihannya. Saya percaya ada perkembangan yang baik. Jika saya merasa baik secara fisik, kecepatan saya juga akan meningkat, tambah Marquez optimistis. Yang menarik dari pernyataannya adalah sikap realistisnya. Ia tidak mengelak bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, namun juga tidak menyerah pada keterbatasan yang ada. Fakta bahwa Marquez bahkan mampu berkendara dengan baik pada hari pertama latihan menunjukkan bahwa potensi kebangkitannya masih nyata. Ini bukan pertama kali dalam kariernya dia menghadapi masa sulit. Marquez sudah 3 kali mengalami cedera besar sepanjang kariernya di MotoGP dan mampu kembali berkendara dengan performa tinggi di tingkat kompetitif. Namun kali ini ada nuansa yang berbeda karena cedera ini mempengaruhi stamina dan konsistensi, bukan hanya kekuatan atau refleks semata. Selama rehabilitasi, Marquez juga mendapat dukungan penuh dari tim Ducati Lenovo yang terus memantau kondisi fisiknya dengan cermat. Mesin Ducati GP26 telah berkembang pesat, namun tim menyadari bahwa keberadaan pembalapnya yang sedang dalam masa pemulihan memerlukan pendekatan strategis, termasuk mengatur intensitas latihan dan fokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Ini selaras dengan pendekatan terbaik ketika seorang atlet berada dalam fase transisi pemulihan. Di luar fisik dan gimnasium, tantangan terbesar bagi Marquez mungkin justru terletak di mental juang yang tak terlihat. Ketika seorang juara dunia terbiasa memimpin podium dan berkendara di puncak performa, menjalani fase berkendara yang belum sepenuhnya optimal bisa menjadi ujian terbesar. Ini bukan sekadar soal ego, tetapi tentang bagaimana seorang atlet top merespons kenyataan bahwa tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk mengeksekusi keinginan pikirannya. Beberapa pengamat dan mantan pembalap bahkan mengomentari bahwa kondisi fisik adalah bagian paling menentukan dalam era MotoGP modern. Motor kini lebih cepat dan agresif, namun kemampuan tubuh untuk menahan tekanan sesi panjang, terutama di sirkuit seperti Sepang, dapat menjadi pembeda antara unggul dan hanya sekadar berpartisipasi. Menjelang tes resmi, prediksi dari berbagai pihak adalah bahwa Marquez akan memaksimalkan sesi pertama, kemudian memantau respons tubuhnya di sesi kedua. Strategi ini mirip dengan pendekatan yang dipakai banyak pembalap yang sedang dalam proses pemulihan. Cepat untuk membangun ritme, namun berhati-hati untuk tidak memaksakan diri berlebihan hingga cedera kambuh. Ada satu hal yang membuat optimisme tetap hidup, pengalaman luar biasa Marc Marquez di lintasan. Pembalap yang sudah 7 kali meraih gelar dunia ini bukan hanya cepat tetapi juga cerdas dalam mengatur balapan dan latihan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan yang terpenting, kapan harus mendengarkan tubuhnya. Semangat dan strategi ini menjadi sinergi yang kuat, terlebih ketika digunakan dalam masa krusial seperti ini.
Semua mata kini tertuju pada Sepang, tempat di mana Marquez akan menunjukkan seberapa jauh ia telah bangkit dari bayang-bayang cedera musim lalu. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman di MotoGP 2026, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan besar, apakah juara besar dapat kembali setelah masa sulit atau harus menunda langkahnya lebih jauh? Jawabannya akan segera terkuak dalam hitungan hari ketika deru mesin kembali memenuhi udara panas Malaysia dan Marquez berdiri di tengahnya, bersiap menaklukkan tantangan terbesarnya lagi. Acosta ingin jadi manusia pertama yang kalahkan Marquez dengan motor sama. KTM siapkan Viñales jadi pengganti. Dalam dunia MotoGP yang selalu berubah, ambisi besar seringkali muncul dari tempat yang tidak terduga. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling seru dalam sejarah balap motor, karena Pedro Acosta, sang fenomena muda asal Spanyol, secara terbuka menyatakan target ambisiusnya, menjadi manusia pertama yang mampu mengalahkan Marc Marquez saat keduanya mengendarai motor yang sama. Pernyataan ini bukan sekedar klaim muluk, tetapi mencerminkan kepercayaan diri luar biasa dari pembalap yang saat ini tengah naik daun. Acosta, yang kini menjadi salah satu talenta paling dibicarakan di pedok, berkembang pesat sejak debutnya di MotoGP. Dirinya dikenal karena keberanian luar biasa, keterampilan balap yang matang, serta kemampuan membaca situasi lomba tak kalah dari pembalap senior sekaliber Marquez. Namun pernyataan terbaru Acosta bukan sekedar soal rivalitas biasa. Ini adalah tantangan langsung terhadap salah satu pembalap terbesar dalam sejarah balap motor. Situasi menjadi lebih menarik lagi ketika diketahui bahwa target ini bukan sekedar duel di lintasan. Acosta ingin membuktikannya dengan motor yang sama, yaitu KTM, pabrikan yang kini memegang posisi strategis penting dalam MotoGP. KTM sendiri sudah lama dianggap sebagai tim yang progresif, berani mengambil resiko dalam pengembangan motor dan mencoba pendekatan berbeda dibanding rival utama lainnya. Dan kini, dengan Acosta yang menegaskan target besar tersebut, semuanya menjadi bahan perbincangan menarik para penggemar. Apa yang mendorong Acosta menyampaikan pernyataan itu? Jawabannya sederhana namun berlapis. Kepercayaan diri, ambisi besar, dan keinginan untuk menulis sejarah sendiri. Namun berbicara tentang Marquez tanpa membahas konteksnya dianggap tidak adil. Marquez dengan segudang pengalaman, gelar, dan sejarah panjangnya bukanlah target yang mudah ditembus. Ia dikenal sebagai pembalap yang selalu menemukan cara untuk bangkit, bahkan di saat kondisi mesin, ban, atau situasi balapan tidak berpihak padanya. Inilah alasan mengapa tantangan yang dilontarkan Acosta terasa begitu berani. Ia tidak hanya ingin mengalahkan legenda, tetapi mengalahkannya dalam kondisi yang sama, dengan teknologi dan motor yang identik. Di tengah semua itu, isu lain yang turut memanaskan kerita adalah manuver tim KTM yang disebut-sebut sedang mempersiapkan Maverick Viñales sebagai pengganti. Kabar ini tentunya menambah dimensi baru dalam dinamika tim. Viñales yang pernah menorehkan karier solid dan penuh pengalaman di MotoGP, dikenal sebagai pembalap yang mampu mengoptimalkan performa mesin di berbagai kondisi. Jika kabar ini benar, KTM sejatinya tengah menciptakan arsenal strategis yang bisa mengancam dominasi tim lain. Penyusunan Viñales dalam tim KTM tidak selalu dipahami sebagai ancaman langsung bagi Acosta, tetapi lebih sebagai katalis kompetitif yang bisa mengangkat level tim secara keseluruhan. Bayangkan, dua pembalap bertalenta di satu garasi yang sama, Acosta dengan ambisi besar untuk mencipta sejarah dan Viñales dengan pengalaman yang matang di lintasan MotoGP. Kolaborasi ini bisa jadi justru memperkuat tekanan terhadap rival utama seperti Marc Marquez. Spekulasi tentang hubungan antara Acosta dan Viñales sebagai rekan setim menimbulkan antisipasi tersendiri di dunia balap. Apakah mereka akan menjadi tandem yang saling mendorong untuk mencapai performa tertinggi, atau justru memicu persaingan internal yang tak kalah sengit dari persaingan eksternal? Pertanyaan ini membuka ruang diskusi panjang di kalangan pengamat dan fans MotoGP. Pernyataan Acosta tentang keinginannya menaklukkan Marc Marquez dengan motor yang sama sekaligus menggambarkan filosofi balap modern, bahwa kemenangan bukan semata soal talenta individu, tetapi juga bagaimana pembalap mampu memaksimalkan teknologi, strategi balap, dan mental juara dalam situasi kompetitif yang kompleks. KTM, dengan pendekatan teknisnya yang dinamis, menawarkan platform yang memungkinkan pembalap muda seperti Acosta untuk berkembang sekaligus menjadi ancaman serius bagi rider senior.
Marc Marquez sendiri belum memberikan respon langsung atas tantangan ini. Namun publik dan media sudah ramai berspekulasi tentang apa arti pernyataan tersebut bagi lanskap persaingan MotoGP 2026. Sebagian menganggap ini adalah bentuk motivasi kuat dari Acosta untuk tidak hanya menjadi pembalap cepat, tetapi ikon yang mampu membentuk era baru. Sebagian yang lain melihat ini sebagai strategi psikologis untuk menekan rival sejak sebelum musim dimulai. Namun satu hal yang pasti, pernyataan Acosta telah memicu diskusi besar tentang apa yang membuat seorang pembalap menjadi legenda dan apa yang diperlukan untuk menggeser posisi legenda itu dari singgasananya. Tantangan langsung terhadap Marquez ditambah potensi kedatangan Maverick Viñales menciptakan kisah yang tidak hanya menarik secara teknis, tetapi juga penuh warna dalam dramatisasi kompetisi. MotoGP 2026 kini bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan. Ini soal siapa yang berani menuliskan sejarah sendiri, siapa yang memiliki mental baja saat menghadapi tekanan, serta siapa yang berani mengambil resiko untuk hal besar. Bagi Pedro Acosta, tantangan itu bukan sekedar ambisi. Ini adalah pernyataan tegas bahwa generasi baru siap mengambil alih, bersaing setara dengan legenda, dan memaksa seluruh dunia balap untuk melihat masa depan yang berbeda. MotoGP akan menyaksikan lahirnya era baru, di mana pembalap muda dan teknologi bersatu untuk menghadirkan sejarah yang baru, kental dengan drama, keberanian, dan kepiawaian balap motor. Dan dunia akan menunggu dengan nafas tertahan untuk menyaksikan bagaimana semua itu akan terwujud di setiap putaran musim 2026.